Welcome back player, balik lagi di video gue Nova Stars. Di video kali ini gue akan nge-review sebuah mobil yang udah di repaint di Seven Stars Bodyworks. Ini adalah Toyota Starlet GT EP82. Yang pasti spesialnya ini rare banget yang ada di Indonesia. Dan ini adalah asli, bukan convert. Yuk kita lihat satu-satu. Yang pasti mobil ini kita lakukan repaint dan restorasi body, penyetelan body dan lain-lain. Buat teman-teman bisa lihat yang nempel di sini adalah warna original Toyotanya. Jadi memang karena mobilnya rare banget di Indonesia, jadi kita balikin ke warna originalnya, yaitu hitam ke abu-abuan. Tapi nggak cukup sampai di situ. Mobil ini pakai velg T3 atau TRD T3, yang itu adalah memang Toyota Racing Development. Jadi memang tunernya buat Toyota. Ring 15 dan menggunakan ban Advan Fleva. Buat gue sendiri, gue suka banget Advan Fleva dibanding Advan Neova. Karena buat gue dindingnya ngotaknya bagus banget. Yang kedua, ban ini lebih cocok dipakai untuk aspal dan jalanan harian. Ketimbang pakai Advan Neova yang menurut gue tampilannya cakep banget. Tapi sayangnya untuk harian, kalau hujan pastinya lebih licin dan lebih berisik juga. Dan lebih soft kompon. Jadi menurut gua Advan Fleva ini lebih cocok untuk harian. 205 50 15. Jadi pas banget untuk di lebar 7 atau 7,5 itu masih dinding bannya itu masih cakep, masih berdiri dengan bagus. Sekarang kita bahas ke muka depan. Yang pertama, muka depan yang pasti ganteng banget, yaitu ada air scoop. Kap mesin bolong, ini adalah kap mesin original Starlet GT atau dibilangnya Grand Turbo. Terus muka depannya itu kayak ciri khas banget, lampu GT yang kapsul Gen 2. Jadi ada Gen 1 yang lampunya kotak, itu juga cakep banget, itu juga Jepang banget. Dan ini adalah yang Gen 2, lampunya bulat-bulat, ada proyektornya dan dimnya terpisah. Berikutnya masuk ke bawah, bempernya juga udah facelift. Jadi bemper ini kebetulan sama yang seri facelift Starlet lokal. Jadi mirip banget. Terus modif berikutnya ada ditambahin di sini ada add-on kanan kiri karbon. Ini gayanya emang GT banget dan Jepang banget. Yang gue suka lagi yaitu di posisi grill tengah. Mobil ini grill tengahnya tuh udah mesh banget, kesannya memang sporty banget, tidak luxury abis, nggak ada krum-kruman, jadi bener-bener mesh. Jadi dibikin kesannya jaring-jaring karena butuh udara masuk lebih banyak. Plus di tengahnya ada emblem GT, jadi bukan tulisan Toyota. Trik buat teman-teman, jadi buat teman-teman yang modif JDM atau EUDM, European Japanese Domestic Market atau gaya Eropa, harus perhatiin detail. Ini di sini gue kasih trik. Jadi si Starlet ini sudah dimodif ukuran plat nomornya. Jadi plat nomornya dimodif sesuai ukuran Jepang. Jadi ukuran plat nomor Jepang tuh lebih pendek dan lebih tinggi, sesuaiin dengan ukuran bracket yang ada di bumper. Jadi biasanya itu di bumpernya udah ada nongolnya, itu adalah ukuran untuk plat nomor Jepang. Rata-rata mobil JDM menggunakan plat nomor yang lebih pendek. Masuk ke bagian belakang, ini yang menurut gue cakep banget, seksi banget. Jadi kalau di atas itu ada namanya spoiler. Spoiler itu memang mirip dengan Starlet kapsul yang ada di Indonesia yang seri facelift. Tapi di bagian bawah nggak lupa ada ducktail, ini yang versi lebih sporty dan nggak ada di Starlet GT, Starlet kapsul keluaran Indonesia. Masuk ke bumper belakang. Kalau teman-teman perhatiin bumper belakangnya itu ada juga add-on samping kanan kiri, jadi nyesuai nama depan. Dan kita akan menyusul pasang side skirt. Terus kalau teman-teman bisa lihat, sebenarnya secara detail, secara konstruksi bodi, ada detail-detail tambahan yang bikin mobil ini tuh jauh lebih manis. Yaitu di sini ada fender flare, jadi ada melingkar kecil, molding kecil, itu dibilangnya fender flare atau dibilangnya over fender mungkin boleh juga. Jadi itu menambah kesan manis dan kesan sporty. Nggak lupa juga ketinggalan ada molding. Jadi di quarter belakang tuh ada moldingnya, molding tempelan di belakang. Yang which is itu nggak keluar di Starlet lokal. Dan molding pintu depan nggak lupa juga molding pintu kanan kiri dan molding fender depan plus flare-nya. Itu jauh membuat tampilan lebih cakep dan lebih sporty. Nggak ketinggalan ini juga
layaknya harus gue ceritakan dan gue bahas karena menurut gue unik banget. Jadi si owner kebetulan dapet lampu belakang yang NOS. Buat kalian yang belum pernah lihat lampu belakang NOS kayak gini penampakannya. Ini adalah lampu belakang Starlet GT yang NOS. Uniknya nih Starlet GT, dia kan karena dia 2 pintu. Mobil 2 pintu itu memang secara indah, secara estetik itu kelihatannya indah, cakep banget, cantik banget. Cuma kalau buat gue pribadi as a person, naik mobil 2 pintu yang sempit itu lebih gerah, lebih jauh. Cuma nggak usah khawatir, jadi kaca belakangnya ini bisa di tilt, jadi bisa dikeluarin kayak gitu. Jadi untuk membantu udara keluar dari dalam. Kaca belakang ini tuh bisa kita lock, jadi dipercaya udara panas bisa keluar. Jadi secara detail, buat temen-temen yang pengen convert, ya gak, wah gue pengen punya Starlet bang, gue potong aja pintunya gue las. Bisa aja, tapi akan menemui kesulitan ketika kalian pengen jadinya perfect dan pengen jadinya mirip. Lebih baik beli body partnya, rasanya gue banyak yang jual di Tokopedia juga ada sih. Copotan-copotan, bekas-bekas. Beli yang lengkap, karena beda banget. Jadi si Starlet yang GT maupun non-GT itu bedanya banyak banget. Sekilas mirip-mirip, tapi ternyata tuh beda dari quarter, pilar depan, engsel pintu, dan lain-lain itu bedanya banyak banget. Jadi disaranin belinya yang lengkap, riset dulu sebelum beli. Karena kalau main asal convert akhirnya nyebur, biayanya mahal. Masuk ke bagian interior, kalau dilihat door trimnya jauh lebih panjang. Dan door trim ini nggak bisa dibohongin. Ketika kalian mungkin dapat yang palsu-palsu atau yang bikinan, jadi door trimnya tuh memang beda. Kecuali memang belinya yang kit, yang memang conversion kit, copotan berikut sama door trim. Karena panjang ininya juga beda, armrestnya ini beda, terus bawahnya juga beda, panjang lacinya. Sekarang gue udah ada di dalam mobilnya, jadi yang bikin gue suka banget sama mobil ini karena parts yang ketempel yaitu single tuner, yaitu tunernya TRD. Dari joknya ini TRD yang masih seger banget kondisinya. Dan ini cocok banget, jadi kenapa gue setuju banget sama single tuner, karena warnanya juga selaras. Karena menurut gue keharmonisan warna itu sangat penting. Jadi setirnya tetap warna hitam, joknya tetap abu-abu, jadi deket ke warna dashboard dan lain-lain. Kalau si GT sendiri lihat ya, si cluster speedometernya ini juga ngeri juga. Jadi untuk ukuran mobil segede curut gini, di sini tertulis top speednya sampai 280 km per jam. Yang which is ini mobil kalau dipasangin sayap kayaknya bisa terbang. Terus di bagian tengah itu ada boost meternya, cukup detail dan cukup kecil, jadi 0 dan sampai modif boost yang plus. RPM-nya pun keren. Jadi RPM-nya di sini 0 sampai 9.000 itu udah rev atau udah merah. Dan dia di RPM 7.000 itu dia belum merah. Jadi di 7.000 lebih baru merah. Sebelah kanannya ada engine temperatur, dan overall mobil ini patut dikoleksi sih buat gua. Oh iya, satu lagi yang membedakan yaitu cluster speedometer. Jadi GT sendiri ada beberapa versi. Yang versi Jepang, ada juga yang versi Eropa, seingat gue keluar di Eropa, koreksi gue kalau gue salah. Dan ini kombinasi, jadi si AC-nya itu sudah digital, jadi untuk ngarahin point of AC-nya itu sudah digital, jadi bisa dipencet ke atas, ke kaki, ke bawah. Sedangkan kalau yang Starlet lokal itu belum digital. Dan nggak ngerasa kekecilan sih. Jadi pas ya. Wih, koplingnya agak keras ya, rasa diinjeknya. Boleh sih. Cakep. Oke, kita lihat yuk ruangan mesinnya. Mesin yang ketempel di sini setahu gue adalah 4 EFTE. Cuma emang udah dimodif sama ownernya, modifnya pun rapi banget. Cuma sayangnya belum di endrain atau belum diuji layak jalan atau digeber sampai habis.
sayangnya kita nggak bisa coba. Cuma dari garapan mesinnya ini rapi banget, cantik banget, menarik banget. Tinggal tunggu finishing dan selanjutnya kita bisa geber. Itu dia tadi review singkat gua tentang Starlet GT 2 doors yang udah di repaint di Seven Stars Bodyworks. Buat kalian yang pengen nanya, silakan isi komen di bawah. Jangan lupa di like, di subscribe. See you on the next video.